orang tersebut akan dibikin Allah telat. Akan dibikin Allah telat. Itu sebenarnya satu musibah yang sangat besar, lambat dari Anda. Mungkin menikahnya terlambat, mungkin rezekinya agak lambat, mungkin ini dan itunya lambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Sahabat-sahabat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzah atas rahmat dan karunia-Nya. Kita diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, diberikan kemampuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita diberikan hidup dan kehidupan di dunia ini merupakan satu peluang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan jalan kepada kita, jalan dinul Islam, yaitu satu-satunya kebenaran yang akan membawa diri kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kita sampaikan sholawat dan salam itu untuk keluarga beliau, istri-istri beliau dan putra-putri beliau, serta para sahabat beliau, sampai juga pengikut-pengikut beliau sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, apakah pernah terbetik pada diri sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, misalnya ketika akan melakukan suatu perjalanan, kita misalnya ketika keluar dari rumah akan melakukan perjalanan jauh ke suatu tempat, misalnya dari kota Salatiga akan menuju ke kota Jakarta. Pernahkah terbersit di dalam pemikiran sahabat, nanti saya sholat duhurnya di mana, sholat asarnya di mana, maghribnya di mana, isyaknya di mana? Atau sudahkah terbetik, nanti sholat duhur dan asar akan saya jamak dan saya qashar di mana, maghrib dan isyaknya bagaimana, dan seterusnya? Ataukah selama ini sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah ya mengalir saja, pokoknya berangkat saja, nanti sholat ya sholat, atau bahkan tidak terfikirkan nanti seperti apa, hanya terfikirkan kita akan berangkat saja? Ada satu peringatan bagi sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah tentunya berkaitan dengan masalah sholat ini. Kalau kita sering menunda atau sering tidak berjamaah di masjid, atau berjamaah tapi terlambat, selalu terlambat, maka ada hal
yang harus kita perhatikan dan harus kita jadikan satu prioritas. Karena kalau kita selalu terlambat, maka akibatnya kita akan menjadi orang yang dilambatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita simak uraian dari Ustadz Abdullah Zain berikut ini. La yazalu qaumun yata'akhkharun. La yazalu qaumun yata'akhkharun. Ketika ada orang biasa telat sholat. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah. Orang tersebut akan dibikin Allah telat. Akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Bisa kita simpulkan, kalau seandainya dibikin seperti itu, tidak ada telat A, B, C, D, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Sahabat-sahabat rahimani wa rahmakumullah, terlambat sholat, apalagi terlambat waktunya atau ketinggalan jamaah, itu sebenarnya satu musibah yang sangat besar. Kenapa demikian? Karena sebenarnya kita hidup di dunia ini adalah menunggu waktu sholat. Ibaratnya kita akan melakukan perjalanan jauh, kita menunggu kereta yang datang, tetapi kita terlambat atau kita tidak tepat waktu, sehingga kita ketinggalan kereta. Dalam istilah sholat bagi orang-orang yang jamaah maka dikenal dengan makmum masbuk, artinya makmum yang tidak menemui atau tidak mendapatkan jamaah secara keseluruhan, mungkin hanya mendapatkan 1 rakaat, 2 rakaat dari sholat misalnya zuhur, atau bahkan hanya mendapatkan tahiyat akhir saja. Ini harus menjadi perhatian kita. Masalah sholat itu masalah yang sangat penting. Hidup kita ini, bila kita renungkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu bahwa satu-satunya ibadah yang wajib dan harus dilakukan oleh seluruh manusia, seluruh umat yang mengaku dia muslim, dilakukan kapan saja, dalam keadaan apa saja. Yang penting dia masih hidup. Itulah sholat. Tidak ada ibadah lain selain sholat yang tanpa syarat tambahan. Misalnya zakat, itu ada syarat tambahannya. Ketika dia mampu, ketika dia memiliki 1 nisab. Kemudian puasa, ya juga ketika dia mampu, dia tidak sakit misalnya, dan dia tidak dalam perjalanan misalnya, sholat tetap wajib dijalankan meskipun dia sakit, dalam perjalanan atau dalam keadaan apapun, perang bahkan, berjihad fisabilillah, tetap orang wajib menjalankan sholat. Oleh karena itu kita perlu memahami dan menanamkan pada diri kita bahwa sholat itu sesuatu yang sangat besar, sangat urgen. Oleh karenanya maka tidak pantas kita ini menunda-nunda sholat. Seperti disampaikan oleh Ustadz Abdullah Zain tadi, bahwa orang-orang yang
biasa menunda sholatnya, maka Allah akan menjadikan urusannya itu tertunda, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, mungkin sahabat-sahabat merasakan bahwa banyak hal yang terlambat dari Anda. Mungkin menikahnya terlambat, mungkin rezekinya agak lambat, mungkin ini dan itunya lambat. Bisa jadi itu disebabkan karena Anda semuanya itu sering terlambat di dalam menjalankan ibadah sholat. Maka dari itu kita seharusnya memaksa diri bahwa kita itu dalam otak kita, dalam image kita itu senantiasa terfikirkan sholat, sholat, dan sholat. Karena sebenarnya lah sholat itu memang satu hal pekerjaan kita. Begitu masuk waktu sholat, maka kita harus langsung gumregah, langsung berjalan menuju ke tempat sholat. Maka sangat baik apabila kita senantiasa mengingat waktu sholatnya, hari ini jam berapa waktu sholatnya, sehingga 5 menit sebelum waktu sholat secara psikologis kita itu sudah mempersiapkan diri untuk bersiap-siap menuju tempat sholat. Dan sangat baik lagi apabila kita menyempatkan diri berangkat lebih awal menuju tempat sholat, yaitu di masjid. Dengan demikian kita menjadi orang-orang yang senantiasa tepat waktu. Selama ini mungkin sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah tidak mendapatkan kesempatan yang demikian. Dan ini disebabkan kemungkinan karena sahabat-sahabat itu tidak memprioritaskan masalah sholat ini, sehingga Allah pun membuat kita dengan enak, dengan santai menunda sholat, atau bahkan dengan sengaja tidak mendatangi sholat jamaah. Kita mendengar azan tetapi telinga kita tidak mau menjawabnya. Telinga kita mungkin tuli, hanya mendengar saja. Kita menganggap masih banyak waktunya, masih longgar, nanti kita lakukan, nanti kita lakukan. Nanti dan nanti itu sebetulnya adalah pekerjaan dari setan. Mungkin kita sedang melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan, mendengarkan ini dan itu. Nah, seyogianya begitu mendengar azan atau bahkan sebelum waktu sholat itu masuk, 5 menit sebelumnya kita itu sudah beranjak dan meninggalkan aktivitas kita. Kalau kita tidak mampu, maka kita harus memaksa diri. Paksa diri kita sendiri, apapun alasannya, apapun keadaannya. Sedang berkendara, apalagi kalau kita mau menaiki kendaraan pribadi, begitu mendengar suara masjid, adzan, maka kita berhenti di situ. Ya, mungkin berbeda ketika kita mengikuti angkutan umum misalnya, yang kita tidak punya kekuatan dan kekuasaan untuk dengan leluasa menghentikan kendaraan kita. Tapi bagi kita yang berkendara pribadi, sepeda motor atau mobil, yang kita bebas berhenti di mana saja tanpa tergantung dari orang lain, maka seyogianya begitu mendengar adzan, berhenti dan lakukan sholat di situ. Siapa lagi yang akan memberikan pelajaran kecuali diri kita? Siapa lagi akan memaksa kecuali diri kita sendiri? Mungkin pertama-tama terdengar aneh dan sedikit berlebihan. Sahabat-sahabat, saya sedang menyetir dalam satu rombongan dan mendengar azan, kemudian sahabat menghentikan kendaraan, memarkir kendaraan di depan masjid. Teman-teman yang lain mungkin berkomentar, "Loh,
nanti saja, masih panjang, kita kan sedang perjalanan. Mungkin seperti itu. Orang-orang menganggap bahwa dengan berhenti itu sesuatu yang kurang baik atau membuat perjalanan tidak nyaman karena harus berhenti, tidak segera sampai kepada tempat tujuan. Tetapi dengan kita senantiasa mencoba dan mencoba, setiap mendengar azan kita lakukan sholat tepat pada waktunya, itu akan membawa hati kita tentram, dan Allah pun pasti pada suatu saat akan menolong kita dan memudahkan kita untuk senantiasa ikut sholat berjamaah. Sahabat-sahabat rahimani wa rahmatullah, kita memang melakukan sholat itu bukan tujuannya untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan di dunia. Semua kita lakukan untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Salah satu yang mungkin harus kita tanamkan adalah agar ketika Allah nanti menghisap kita, maka Allah mendahulukan kita, memanggil kita di awal. Kenapa? Karena kita selalu merasakan bahwa kita juga memenuhi panggilan Allah itu di awal waktu. Jangan sampai kita dihisap oleh Allah, kita di bagian akhir, terakhir. Yang itu juga mengakibatkan tentunya kita akan terakhir juga memasuk surga. Sahabat-sahabat rahimahullah, dengan kita memiliki motivasi yang demikian ini, insya Allah kita akan menjadi sadar dan kita akan menjadi ringan untuk menjalankan sholat tidak terlambat. Kita sholat di masjid itu mendapatkan takbiratul ihramnya imam, alias kita tidak menjadi masbukin atau orang-orang yang senantiasa terlambat sholat. Terlambat sholat jamaah saja menjadi sesuatu yang sangat merugikan, apalagi kalau sahabat-sahabat itu sampai mendengar azan tidak mendatangi sholat ke masjid dan sholat di rumah sekedarnya. Naudzubillahi min dzalik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa berusaha sholat tepat waktu dan mendapatkan takbiratul ihram imam sholat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah menganggap video ini baik, maka mohon di like dan di share, dan bagi yang belum subscribe bisa subscribe. Semoga Allah menolong kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.